Dan selain itu kita juga bisa merasakan hawa tidak enak ini dari sesuatu yang kiranya aneh. Saya sebut aneh karena apa? Mungkin bagi panjenengan yang tidak terbiasa mencermati perubahan-perubahan cuaca, hawa, vibrasi dan segala macam, mungkin tidak akan terlalu merasakan perbedaannya. Tahun 2024 baru awal. Leluhur wanti-wanti selalu mengingatkan, memberikan warning bahwa keadaan atau kondisi berat ini akan terjadi sampai akhir tahun 2024. Oleh sebab itu, leluhur juga intensif memberikan bimbingan, arahan, memberikan perintah bagaimana agar supaya kita semua bisa survival, bisa mudah melewati tahun yang berat ini hingga akhir tahun 2024 itu. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal perintah leluhur, yaitu Eyang Ageng Nisputri. Sebelum saya meneruskan apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Eyang Ageng Nisputri, mohon perhatiannya kepada para pemirsa YouTube Surya KKS yang barusan menemukan channel atau sebagai pendatang atau orang baru yang baru menyimak atau melihat konten-konten yang ada di Surya KKS. Untuk menghindari penilaian miring atau melakukan kesimpulan prematur atau kesimpulan dini yang salah kaprah, yang salah paham atau salah memahami bagaimana apa isi dari Surya KKS ini, sebaiknya menyimak video-video yang ada di Surya KKS agar supaya Anda mengenal kami dan tidak buru-buru memberikan penilaian yang negatif. Hal itu tidak merugikan kami sama sekali, tetapi Anda sendiri yang akan menanggung malu karena akan memberikan komentar yang tampak begitu bodoh, karena di sini sudah banyak sekali para pemirsa YouTube Surya KKS yang sudah bertahun-tahun menyimak, dan beliau-beliau ini adalah para pemirsa yang sudah memiliki kecerdasan lahir batin, yang sudah memiliki kecerdasan intelijensia maupun kecerdasan spiritual. Kami mendapatkan perintah leluhur untuk disampaikan kepada khalayak atau orang banyak, terutama yang percaya. Ini bukanlah pertama kali, tetapi bagi panjenengan yang sudah terbiasa menyimak video-video Surya KKS tentunya akan paham dan tahu jika kami seringkali memang mendapatkan perintah atau dawuh dari leluhur. Dan diantara pemirsa yang barusan menemukan channel saya mungkin mengira kalau saya ini hanya halusinasi atau mengarang cerita. Ini bisa dibuktikan apa yang disampaikan leluhur biasanya dalam waktu yang tidak lama terbukti, atau apabila panjenengan melaksanakan perintah atau dawuh leluhur, maka panjenengan akan menyaksikan, membuktikan sendiri seperti apa manfaat dari perintah leluhur ini. Karena bagi sedulur-sedulur yang sudah lama, sejak pandemi 2020 ya, para leluhur seringkali memberikan perintah, dan perintah itu jika diperkenankan untuk dipublikasi, maka saya akan publikasikan karena tujuannya agar supaya bermanfaat untuk orang banyak. Sebagai salah satu contoh, waktu dulu Eyang Ageng Nisputri memerintahkan kepada siapapun yang percaya untuk membuat sayur bening waluh dengan bumbu temu kunci. Salah satunya itu yang wajib harus ada, karena itulah merupakan rahasia yang disampaikan oleh para leluhur. Dan setelah para pemirsa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh leluhur, oleh Eyang Ageng Nisputri, puji syukur banyak sekali sedulur-sedulur yang membuktikan hasilnya memang luar biasa, manfaatnya memang luar biasa, bisa dikatakan ya seperti semacam keajaiban. Karena mereka yang membuat dan mengkonsumsi sayur terdiri dari beberapa macam bahan yang disampaikan oleh Eyang Ageng Nisputri terbukti dan sangat efektif sekali menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang terkena virus COVID. Kali ini Eyang Ageng Nisputri sudah memberikan pesan atau menyampaikan perintah kurang lebih 3 hari yang lalu, dan baru kali ini saya bisa menyampaikan ke sedulur-sedulur semua, tetapi ini belum telat. Eyang Ageng Nisputri memerintahkan untuk membuat sayur lodeh 7 rupa.
sayur lodeh 7 rupa ini ibaratnya sebagai tengara atau sebagai sinyal SOS, sinyal untuk minta bantuan yang diarahkan kepada para leluhur kita masing-masing, leluhur panjenengan semua, bahkan bisa sampai ke leluhur agung, terutama leluhur agung pribumi, leluhur agung Nusantara, dan khususnya lagi para leluhur agung yang ada di Kerajaan Mataram. Sayur lodeh 7 rupa ini merupakan sayur atau masakan yang digemari oleh Kanjeng Panembahan Senopati, dan kami sudah berkali-kali mendapatkan perintah untuk membuat sayur lodeh 7 rupa dalam berbagai kesempatan. Nah, sekarang sebelum saya bicara mengenai apa saja isinya sayur lodeh 7 rupa itu, sementara bagi para pemirsa yang sudah tahu dan sudah pernah melaksanakan perintah leluhur untuk membuat sayur lodeh 7 rupa, tentunya sudah akan sangat paham. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari membuat sayur lodeh ini. Seperti yang sudah-sudah, ketika leluhur memberikan perintah atau dawuh untuk membuat sayur lodeh 7 rupa ini, artinya keadaan akan berbahaya. Bahaya itu bisa muncul dari alam semesta atau fenomena alam, bisa dari bencana, wabah, penyakit, bahkan hingga ke perilaku manusia itu sendiri, misalnya adanya kekisruan atau huru-hara dan segala macam. Namun kali ini perintah dari Eyang Ageng Nisputri berfokus pada adanya mara bahaya yang datang dari alam, dan lebih urgen lagi adalah situasi kondisi saat ini yang sedang banyak orang jatuh sakit. Ini bisa karena efek cuaca yang sangat ekstrim, berubah-ubah seperti yang kita tahu semua, dan itu akan sangat berpengaruh pada orang-orang yang tinggal di wilayah itu. Dan saat ini pun kita bisa menyaksikan banyak sekali orang-orang yang jatuh sakit karena flu, batuk, pilek, pusing, badannya terasa pegal-pegal, persendian, capek, pegel, ngilu, dan segala macam. Nah, itu merupakan salah satu indikasi adanya efek cuaca yang sangat ekstrim, hawa yang tidak enak sekali. Kalau ditanya lebih lanjut, faktor apa yang membuat alam semesta seperti ini? Kiranya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, karena ada hubungan dengan keadaan jagat kecil atau keadaan pribadi orang-orang yang saat ini sedang mengalami kecamuk, kekecewaan, emosi, dan segala macam, sehingga aura angkara murka itu benar-benar terasa menyebar kemana-mana. Dan selain itu, kita juga bisa merasakan hawa tidak enak ini dari sesuatu yang kiranya aneh. Saya sebut aneh karena apa? Mungkin bagi panjenengan yang tidak terbiasa mencermati perubahan-perubahan cuaca, hawa, vibrasi, dan segala macam, mungkin tidak akan terlalu merasakan perbedaannya, tapi hanya merasakan bahwa hawanya sangat tidak enak. Nah, ini perlu saya sampaikan juga supaya menambah wawasan, menambah pengalaman, bahwa pada saat ini terasa sekali semakin gencar, semakin banyak orang-orang yang menebar energi yang sifatnya negatif. Energi ini lebih ke berhubungan dengan suasana politik saat ini, karena memang bisa dikatakan pemilu belum usai dan pihak yang kalah juga berusaha untuk menggagalkan hasil pemilu yang arah kemenangannya kemana. Bahkan pihak yang dominan atau yang sementara ini menang itu pun menebarkan serangan-serangan balik, dan ini dilakukan oleh banyak sekali orang, sehingga ibaratnya itu terjadi suasana seperti perang ya, saling serang, dan itu menebarkan hawa, aura, energi yang sangat buruk, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan, bisa mempengaruhi kondisi psikis masing-masing orang, terutama bagi yang staminanya sedang lemah atau pikirannya juga sedang berat, merasakan beban hidup. Itu akan menambah semua ini menjadi penderitaan yang serius. Nah, tujuan dari perintah Eyang Ageng Nisputri, yaitu beliau adalah ibunda atau ibu dari Ki Ageng Pemanahan atau eyangnya Kanjeng Panembahan Senopati. Tujuan dari membuat sayur lodeh 7 rupa ini merupakan suatu bentuk tolak balak atau cara kearifan lokal Jawa untuk menangkal
mara bahaya, malapetaka, penyakit, dan segala macam energi yang sifatnya negatif. Maka sayur lodeh 7 rupa ini salah satu cara yang efektif, dan ini sekaligus menjadi seperti sinyal SOS yang kita nyalakan sehingga akan dilihat oleh para entitas gaib, entitas luhur, terutama para leluhur kita masing-masing, leluhur agung yang pernah kita sowani atau kita ziarahi atau pernah kita datangi, kita sekar. Nah, itu akan memberikan perlindungan, akan menjaga, membimbing pada kita semua yang melaksanakan perintah ini untuk membuat sayur lodeh 7 rupa. Ini sangat penting sekali karena sinyal SOS itu bisa menjadi tengara yang efektif sehingga siapa yang sedang dalam keadaan darurat akan cepat mendapatkan bantuan atau pertolongan. Para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman, saya ingatkan lagi bahwa kita akan memasuki keadaan atau situasi kondisi yang semakin berat. Ini saya tegaskan ya, ini bukan karena efek adanya pergantian pemimpin atau karena efek pemilu atau siapa yang terpilih dan kemudian dianggap menciptakan suasana yang makin sulit. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu, tidak ada hubungannya dengan presiden terpilih, dan tidak ada hubungannya dengan presiden yang masih berkuasa. Saya tegaskan lagi, peringatan akan keadaan yang berat ini sudah pernah disampaikan oleh leluhur, yaitu dari Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Kebu Kanigoro, Ki Ageng Kebu Kenongo, dan beberapa leluhur yang lain di tahun 2023 awal, dan waktu itu juga sudah saya sampaikan ke sedulur-sedulur semua para pemirsa yang budiman melalui kanal YouTube saya, dan nanti videonya bisa diklik atau bisa dilihat melalui link yang saya cantumkan di bawah video ini. Jadi ini kenapa keadaan semakin berat? Seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan juga melalui video sebelumnya, keadaan berat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi dunia saat ini yang sedang terjadi perang, yang sedang terjadi krisis ekonomi, berkelanjutan dari pandemi 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu efeknya sampai sekarang. Jadi saat kondisi pandemi saja untuk bangkit masih perlu tenaga yang besar dan memerlukan waktu, namun belum bangkit sudah terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina, antara Palestina dengan Israel, dan sekarang ketegangan politik makin meningkat di kawasan Timur Tengah, di kawasan Balkan. Itu juga mengakibatkan kondisi perekonomian dunia makin berat. Sedikit banyak imbasnya tentu saja akan bisa dirasakan di Indonesia, terutama oleh wong cilik, oleh warga masyarakat menengah ke bawah, itu akan sangat terasa sekali. Selain itu, ada faktor yang lain, yaitu berupa faktor alam. Faktor alam ini jelas sudah bisa kita lihat ya, sejak tahun 2023, terutama waktu musim penghujan, itu datangnya sangat telat. Bahkan baru mulai terjadi hujan itu di sekitar wilayah Jogja itu sekitar bulan akhir November itu sekali, dan dilanjutkan bulan Desember awal, kemudian hujan berasa menghilang lagi mulai pertengahan Desember, dan hingga saat ini baru beberapa hari ini terjadi hujan yang sangat deras. Adanya kemarau yang sangat panjang dan kekeringan yang terjadi di tahun 2023 yang menurut BMKG itu adalah efek dari El Nino. Saya menyaksikan sendiri warga masyarakat, dulur-dulur para petani ini sudah mengalami gagal panen 2 kali, yaitu sejak mulai bulan Juni, Juli, Agustus, dan sampai akhir tahun, bahkan menjelang tahun 2024. Bagi petani yang menanam padi ini sudah mengalami 2 kali gagal panen. Ini artinya apa? Separuh dari stok nasional yang dihasilkan oleh para petani lokal yang ada di Indonesia ini, itu stok pangan terutama beras itu sudah berkurang separuh, berkurang setengahnya. Ini tentu saja akan menciptakan efek domino, yaitu berupa meningkatnya harga-harga sembako, khususnya harga beras. Dan saat ini bisa kita saksikan juga harga beras sudah melambung tinggi. Beras yang enak yang tadinya di tahun 2023 awal itu masih berkisaran di angka 14.000 per kilo. Sekarang yang 14.000 itu sudah mencapai angka 18.000 hingga 20.000. Itu artinya kenaikan ini memang luar biasa. Kalau dihitung-hitung bisa mencapai 80% kenaikannya. Nah,
Kondisi inilah yang akan membawa dampak yang serius bagi warga masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Dan ini tahun 2024 baru awal. Leluhur wanti-wanti selalu mengingatkan, memberikan warning bahwa keadaan atau kondisi berat ini akan terjadi sampai akhir tahun 2024. Oleh sebab itu, leluhur juga intensif memberikan bimbingan, arahan, memberikan perintah bagaimana agar supaya kita semua bisa survival, bisa mudah melewati tahun yang berat ini hingga akhir tahun 2024. Itu sebenarnya tujuan utama dari para leluhur untuk ngayomi, melindungi, menjaga anak keturunannya. Tetapi sekalipun panjenengan merasa tidak ada keturunan, asalkan menjalankan perintah dari leluhur agung ini, tentu akan bisa menjadi saksi bahwa perintah ini tidak kaleng-kaleng, tidak omong kosong, tetapi ada dampak positif yang bisa disaksikan, dirasakan, dan dilihat. Para pemirsa yang budiman, mengenai sayur lodeh ini merupakan sayur tradisi Jawa. Sayuran ini bukan berarti tanaman, tetapi masakan. Jadi jenis masakan atau sayur namanya lodeh, dan isinya terdiri dari 7 macam bahan. 7 macam bahan ini ya bisa antara lain seperti jagung, kemudian labu siam, kentang, terong, kluweh, dan lain-lain, asalkan jumlahnya 7. Tetapi yang paling istimewa untuk membuat lodeh 7 rupa ini, ada salah satu bahan sayuran yang bernama kluweh. Nah, kluweh ini seperti buah sukun, tetapi kulitnya itu tidak halus seperti sukun, melainkan kulitnya bergerigi atau berduri seperti sikat. Jadi ada seperti duri-duri tapi tidak melukai ya, karena lunak itu durinya. Nah, itu bedanya antara kluweh dengan sukun. Kalau sukun halus, kalau kluweh ada duri-duri lunaknya di bagian kulit luar. Jadi usahakan bahan baku dari lodeh 7 rupa ini yang paling utama adalah salah satunya kluweh. Dan nanti mengenai tata caranya saya kira sudah cukup gampang untuk dilihat di Google atau browsing saja, nanti akan ketemu tutorialnya bagaimana membuat sayur lodeh 7 rupa. Ini kalau sayur saya seperti ini ya, cara menyajikannya seperti ini. Jadi nanti setelah sayur lodeh 7 rupa itu selesai dimasak, ambil 1 mangkok, sajikan di meja makan atau meja khusus, dan itu diaturkan kepada para leluhur yang menurunkan saya, yang menurunkan istri, leluhur agung Bumi Putra Bangsa atau leluhur agung Nusantara ini. Sampaikan kepada beliau dan mohon disebutkan juga, diaturkan kepada Eyang Ageng Nis Putri, Eyang Ageng Nis Kakung. Itu sebagai tanda terima kasih kita. Dan sayur lodeh ini kalau di Jawa ini akan cocok sekali kalau ditambah lauk berupa gereh petek atau ikan asin yang tipis-tipis. Itu namanya gereh petek. Gereh petek itu ikan asin yang paling murah saya kira ya, karena yang cari yang lebih murah dari itu rasanya kok sudah tidak ada. Tetapi walaupun barang murahan, kalau digoreng dengan ditambah tepung sedikit kemudian digoreng, itu rasanya akan renyah sekali dan enak. Memang cukup asin, tetapi tidak asin banget. Nah, ketika kita makan itu ya contohnya seperti ini ya. Jadi ini lauknya gereh petek atau ikan asin, kemudian ada lodeh 7 rupa atau lodeh 7 macam. Dan saat menyajikan akan lebih baik kalau disertai dengan minuman, misalnya teh tubruk, kopi tubruk. Nah, dari ubur rampe ini yang khusus untuk disajikan ke leluhur berupa 1 mangkok sayur lodeh, kemudian ada ikan asin petek atau gereh petek. Ambil dengan mangkok, tidak usah terlalu besar karena itu juga merupakan simbolisme atau simbolik saja. Nah, setelah Anda mengaturkan sayur lodeh itu pada para leluhur yang menurunkan panjenengan, menurunkan pasangan, dan para leluhur agung yang telah merintis bangsa ini, telah disampaikan, barulah panjenengan bisa mulai makan sayur lodeh yang lain yang tidak disajikan di mangkok tadi. Nah, sebisa mungkin sajikan, dan sebenarnya tidak usah terlalu lama-lama, mungkin sehari sudah cukup. Jadi jangan sampai sayur lodeh itu menjadi basi ya.
Nah, sebelum basi silahkan dilorot atau disuwun ngalap berkah istilahnya, atau disuwun ludehnya itu, dan boleh untuk dimakan. Tapi memang biasanya sayur ludehnya menjadi kurang enak, kadang malah hambar, itu karena memang sudah didahar atau dimakan oleh para leluhur. Dan di akhir video ini nanti akan saya tampilkan sayur ludeh yang kami buat. Mungkin resepnya nanti silahkan untuk googling saja. Dan ini supaya bisa menambah referensi. Ini merupakan salah satu kearifan lokal Jawa ya seperti ini. Dan kalau kita lakukan ya nanti ya setelah melaksanakan perintah yang agenis, sudah makan ludeh 7 rupa, ya selanjutnya tidak ada apa-apa. Tapi bukan berarti Anda terus menganggap, nah ternyata nggak ada apa-apa, ngapain melaksanakan perintah bikin sayur ludeh 7 rupa. Nah ini nanti dulu logika seperti itu kebalik. Setelah membuat sayur ludeh 7 rupa, kemudian tidak ada kejadian tidak mengenakan atau sesuatu malapetaka yang menimpa diri kita, itu bukan berarti ternyata nggak ada. Tetapi tidak adanya malapetaka itu ya karena banyak orang yang membuat sayur ludeh 7 rupa. Itu pola pikir yang cerdas harus dibiasakan seperti itu, jangan negatif thinking terus ya. Nanti tidak bisa melihat segala sesuatu secara faktual dan objektif, dan ini akan sangat menyesatkan diri Anda sendiri. Ya kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting monggo bagi sedulur-sedulur yang sudah terbiasa melaksanakan perintah leluhur melalui apa yang saya sampaikan di YouTube saya, di YouTube Surya KKS, monggo untuk dilanjutkan melaksanakan perintah ini, dan semua manfaat dan kebaikan semoga selalu menyertai panjenengan. Sawab doa restu para leluhur juga bisa memberikan daya kekuatan panjenengan sekeluarga manakala melewati tahun 2024 yang akan semakin berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Suro Diro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, Rahayu Sagung Titah Dumadi, Jaya Jaya Wijayanti.